Assalamualaikum, kembali lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik. Jadi ini diperuntukkan bagi teman-teman yang akan melaksanakan tes SKB maupun tes PPG. Kita langsung saja masuk kepada soal yang pertama. Belajar menurut Bell Gretler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. pada saat seseorang sedang bersekolah, B. dari bayi sampai tua, C. pada waktu siswa sudah siap, D. pada waktu seseorang sedang belajar. Jawabannya adalah B, dari bayi sampai tua, karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Jadi menurut Bell Gretler, proses manusia itu belajar yaitu dari bayi sampai tua. Yang kedua, seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Connectionist dari Thorndike, C. Behaviorist dan Watson, D. Operant conditioning. Jawabannya adalah A. Classical conditioning dari Pavlov. Karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan dihentikan maka respon akan menurun atau menghilang. 3. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian siswa. Jawabannya adalah B. Perkembangan siswa, karena dalam teori belajar behavioristik ini sangat menekankan akan pentingnya perubahan sikap terhadap siswa. 4. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. tiba-tiba, B. tidak terkendali, C. bertahap, D. terkendali. Jawabannya adalah C. bertahap, karena menurut Guthrie, proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. 5. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar: A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, D. Connectionisme. Jawabannya adalah B. Kognitif, karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka hal tersebut akan menghasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas yang produktif. Jadi di sini intinya teman-teman harus memahami jika berhubungan dengan belajar secara ilmiah itu berkaitan erat dengan fungsi kognitif seseorang. Tapi jika dengan sikap maka itu merupakan pembelajaran dengan pendekatan behavioristik. Soal nomor 6. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini, artinya A. mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan, B. mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau, C. mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini, D. mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia di masa lalu. Jawabannya adalah C, di mana teori kognitif ini mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan yang termasuk di dalam teori belajar kognitif. Jadi isinya adalah C. Soal 7. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain, B. memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabnya, C. mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa, D. mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya.
Jadi jawabannya adalah C, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Ini tidak termasuk di dalam hal-hal yang diperhatikan dalam penerapan teori belajar Brunner. 8. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Jawabannya adalah D. Belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi di sini siswa hanya menerima informasi tanpa mengaitkannya dengan pengalamannya sendiri. Soal 9, dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Di sini jawabannya adalah A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Jadi ini merupakan langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Ini merupakan keterampilan pembukaan yang harus dikuasai oleh guru. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, guru harus mampu meningkatkan motivasi siswa agar lebih semangat untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada hari itu. Soal yang terakhir, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik. Jawabannya adalah D. Proses pengaturan diri. Jadi proses pengaturan diri ini merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Nomor 11, dalam menerapkan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Jawabannya adalah D. Alumni. Jadi, alumni ini tidak bisa dijadikan model untuk ditiru bagi siswa. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas dan tidak sebagai simbol. Jadi, sedangkan untuk ABC ini merupakan simbol atau suatu komunitas dari siswa tersebut. Jadi, bisa dijadikan panutan bagi siswa. Ataupun contoh. Lanjut soal nomor 12, yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. peka terhadap teman. Jadi teman-teman, kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan yang menyangkut tentang kepribadian dari seseorang. Jadi kemampuan dia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah C. Mudah berkonsentrasi. Jadi untuk mudah berkonsentrasi ini masuk ke dalam kecerdasan kognitif dari siswa. Karena mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Lanjut, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Jawabannya adalah B. Tes berupa angket, di mana tes berupa angket ini sangat cocok untuk mengukur skala sikap seseorang.